Paksa dirimu untuk bekerja pada dirimu sendiri setiap hari, bukan karena kamu menginginkannya, tetapi karena kamu membutuhkannya. Tidak ada orang lain yang akan menyelamatkanmu, memotivasi, atau membangun versi terbaik dari dirimu. Kamu adalah proyek terpenting dalam hidupmu, dan jika kamu tidak menganggapnya serius, semua impianmu akan tetap menjadi niat belaka. Apakah kamu ingin hasil? Mulailah dengan disiplin. Apakah kamu ingin ketenangan pikiran? Mulailah dengan pengendalian diri. Apakah kamu menginginkan kebebasan? Mulailah dengan tanggung jawab. Berhenti menunggu saat yang tepat. Berhenti tergantung pada suasana hati. Paksa dirimu, dorong dirimu. Kembangkan karakter seseorang yang tidak tergantung pada hasil, yang bekerja setiap hari tanpa alasan, karena disitulah transformasi yang sebenarnya terjadi. Sebelum memulai video ini, saya ingin kamu melakukan sesuatu yang sederhana tetapi kuat. Pergi ke komentar dan tuliskan, "Sejak hari ini saya berkomitmen untuk tumbuh setiap hari. Saya adalah orang yang tabah." Jangan lakukan itu hanya untuk berpartisipasi. Lakukanlah untuk mengukirnya dalam pikiranmu. Ketika kamu menuliskannya, kamu mendeklarasikannya. Dan ketika kamu melakukannya, kamu menegaskannya. Ini adalah bentuk memprogram ulang alam bawah sadarmu, mengirimkan pesan yang jelas ke otakmu. Inilah aku sekarang, ini jalanku. Jangan meremehkan kekuatan kalimat tertulis. Beginilah perubahan dimulai dengan keputusan, kata-kata, dan tindakan. Nomor 1. Pentingnya mengambil hidup dengan serius. Ambil hidupmu dengan serius, bukan karena itu beban, tetapi karena itu adalah hadiah terbatas. Sebuah hak istimewa yang seringkali terbuang sia-sia karena kurangnya arah. Banyak orang hidup seolah-olah mereka akan berada di sini selamanya, seolah-olah setiap hari tidak dihitung, seolah-olah waktu adalah sumber yang tak terbatas. Namun, tidak demikian. Hidup adalah perjalanan yang tidak ada pengulangannya. Setiap tindakan kecil, setiap keputusan yang kita ambil atau hindari, menentukan arah takdir kita. Jika kamu tidak serius, siapa yang akan melakukannya untukmu? Setiap hari adalah kesempatan untuk membangun versi terbaik dirimu. Ini bukan tentang terobsesi dengan kesempurnaan atau membandingkan dirimu dengan orang lain. Ini tentang melihat ke cermin dan bertanya pada dirimu sendiri, apakah kamu setia pada apa yang kamu tahu kamu bisa menjadi? Apakah kamu sedang tumbuh atau hanya bertahan hidup? Apakah kamu belajar atau membiarkan dirimu terjebak dalam rutinitas? Pertumbuhan tidak datang secara tidak sengaja. Ia datang ketika kamu memilihnya. Memilihnya membutuhkan niat, pengorbanan, dan komitmen. Jalani hidup dengan serius. Itu berarti kamu tidak lagi mencari alasan. Itu berarti kamu menerima tanggung jawab atas ceritamu, tidak peduli apa yang telah kamu lalui, karena kita semua memulainya dari titik yang berbeda. Yang penting adalah tempat di mana kamu memutuskan untuk pergi dari sini. Itu berarti bekerja setiap hari, bahkan ketika kamu tidak menyukainya, bahkan ketika tidak ada seorang pun yang memujimu, bahkan ketika jalannya lambat dan sepertinya tidak ada yang berubah. Karena disitulah karakter dibangun. Ingin masa depan yang lebih baik untuk dirimu dan orang-orang yang kamu cintai bukanlah keegoisan, melainkan visi. Itu mengharuskanmu untuk menetapkan batasan, untuk mengatakan tidak dengan cara yang sulit, yaitu mengelilingi dirimu dengan orang-orang yang juga sedang membangun. Kadang-kadang itu berarti menjauh dari lingkungan di mana usaha dan nilai tidak dihargai. Itu berarti tetap bekerja saat yang lain beristirahat. Itu berarti membaca ketika kamu bisa terganggu. Itu berarti menabung ketika semua orang menghabiskan. Bukan karena kamu pahit atau mengorbankan hidupmu, tetapi karena kamu mengerti bahwa apa yang kamu bangun sekarang akan membuahkan hasil nanti. Upaya tidak selalu terlihat segera, tetapi selalu berhasil. Apa yang tampaknya sulit hari ini, besok akan menjadi bagian dari ceritamu mengatasi. Setiap langkah penting. Setiap kemenangan kecil, setiap kebiasaan yang diperoleh, setiap godaan yang dapat diatasi. Saat-saat yang tampak kecil adalah batu bata kehidupan yang solid. Kamu tidak berkompetisi melawan siapapun kecuali versi dirimu kemarin. Dan jika setiap hari kamu berhasil maju sedikit, maka kamu menang. Dari filsafat Stoa, pendekatan ini tidak baru.
Kaum Stoa mengajarkan bahwa kita harus hidup dengan tujuan, selaras dengan kebajikan, dan menggunakan akal untuk membimbing tindakan kita. Mereka mengatakan, kita tidak bisa mengendalikan semua yang terjadi, tetapi kita bisa mengendalikan cara kita merespons. Bagi mereka, menjalani hidup dengan serius berarti menjalani hidup setiap hari seolah-olah itu adalah hari terakhir. Tidak dalam putus asa, tetapi hadir sepenuhnya. Disiplin bukanlah beban, melainkan bentuk kebebasan. Karena siapapun yang menguasai dirinya sendiri tidak menjadi budak dari impuls orang lain, tetapi menguasai jalannya sendiri. Tidakkah kamu menganggap hidup serius hanya ketika tiba krisis atau ketika sudah terlambat? Lakukanlah sekarang. Karena jika setiap hari kamu hidup dengan tujuan, jika setiap hari kamu memutuskan untuk maju sedikit, jika setiap hari kamu memilih untuk tumbuh daripada puas, kamu akan melihat ke belakang dalam beberapa tahun dan kamu akan berterima kasih. Bukan karena kamu pernah memiliki kehidupan yang mudah, tetapi karena kamu sudah memiliki keberanian untuk hidup dengan tujuan. Bertaruh pada dirimu, pada masa depanmu, dan pada warisan yang ingin kamu tinggalkan. Karena pada akhirnya, apa yang kita lakukan dengan hidup ini, satu-satunya kehidupan kita, adalah apa yang benar-benar penting. Nomor 2, bekerja lebih pada diri sendiri daripada pada pekerjaan orang lain. Kamu bekerja keras di pekerjaanmu, kamu datang tepat waktu, kamu menyelesaikan tugasmu, dan kamu dapat menangani tekanan, bahkan selama berjam-jam tambahan. Namun, seberapa banyak kamu berusaha memperbaiki diri? Berapa banyak waktu yang kamu habiskan untuk mengenal dirimu sendiri, untuk memperkuat dirimu, untuk memperluas pikiran dan kemampuanmu? Sebagian besar orang bekerja demi gaji, tetapi mereka mengabaikan jiwa mereka, pertumbuhan mereka, visi mereka. Mereka mengerahkan seluruh energinya untuk membangun mimpi orang lain, sementara mimpimu terkubur di bawah rutinitas, kelelahan, dan kurangnya arah. Tentu saja, memiliki pekerjaan itu penting. Bertanggung jawab adalah kuncinya, tetapi kamu tidak bisa membiarkan itu menjadi satu-satunya hal yang kamu beri makan. Karena pekerjaan memberimu stabilitas, ya, tetapi perkembangan pribadimu memberimu kebebasan. Kebebasan untuk memilih, untuk menciptakan, untuk mengubah. Ketika kamu bekerja pada dirimu sendiri, kamu tidak hanya meningkatkan hidupmu, tetapi juga mulai melihat peluang di mana sebelumnya kamu hanya melihat batas. Pikiranmu berkembang, perspektifmu berubah, harga dirimu tumbuh, dan itu memiliki nilai lebih daripada cek apapun di akhir bulan. Berinvestasi pada dirimu sendiri adalah investasi terbaik yang dapat kamu lakukan. Kenapa? Karena tidak ada seorang pun dapat mengambilnya darimu. Segala sesuatu yang kamu pelajari, segala sesuatu yang kamu perkuat dalam karaktermu, segala sesuatu yang kamu kembangkan dalam mentalitasmu, menjadi alat untuk bergerak maju, beradaptasi, dan berkembang pesat. Namun, hal ini tidak terjadi secara kebetulan. Itu terjadi ketika kamu menjadikan dirimu sendiri prioritas harian. Dan itu berarti memiliki keberanian untuk mematikan televisi dan membaca buku. Itu berarti bangun sesaat lebih awal untuk bermeditasi. Itu berarti merencanakan, berarti mempelajari sesuatu yang baru, bahkan jika kamu tidak membutuhkannya hari ini, karena kamu tahu bahwa ilmu adalah benih yang akan mekar saat-saat yang tepat. Banyak yang mengeluh tidak punya peluang, tetapi mereka belum siap untuk memanfaatkannya. Bagaimana kamu akan melihat lebih jauh jika pikiranmu mandek? Bagaimana kamu akan tumbuh jika kamu tidak menanam sesuatu yang baru di dalam dirimu? Kuncinya adalah mengubah mentalitas, berhenti hidup hanya untuk memenuhi kewajiban, dan mulai membangunkan dirimu dari dalam. Tingkatkan kemampuan dan keterampilanmu, belajarlah berkomunikasi lebih baik. Jaga kesehatan fisik, mental, dan emosionalmu. Kelilingi dirimu dengan orang-orang yang menginspirasi, bukan yang menguras energimu. Ajukan pertanyaan, cari jawaban, dan yang terpenting, tetaplah rendah hati karena pembelajaran tidak pernah berakhir. Bekerja pada dirimu sendiri seolah-olah kamu adalah proyek terpentingmu, karena memang demikian. Jangan menetap di daerah di mana kamu hanya melakukan apa yang diperlukan. Keluarlah dari sana, tantang dirimu sendiri. Lakukan hal-hal yang tidak nyaman. Pelajari topik baru. Dengarkan ide-ide yang berbeda dari milikmu. Lihat melampaui hiburan dan cari kebijaksanaan. Karena sementara yang lain hanya bertahan hidup, kamu sedang membangun. Sementara yang lain beradaptasi,
kamu sedang berevolusi. Itu bukan keegoisan, melainkan tanggung jawabmu. Stoicisme mengingatkan kita bahwa kekayaan sejati ada di dalam jiwa. Pekerjaan yang paling mulia adalah pekerjaan yang kita lakukan di dalam diri kita, yang menumbuhkan karakter, akal, pengendalian diri, dan kebajikan yang lebih berharga daripada jabatan atau gaji apapun. Epictetus mengatakan bahwa kita tidak dapat mengendalikan keadaan eksternal, tetapi kita dapat mengendalikan penilaian kita tentang mereka. Dan untuk itu kita harus mempersiapkan diri. Karena ketika kamu berubah di dalam, semua hal yang dapat kamu capai di luar juga akan berubah. Ajukan pertanyaan yang jujur kepada dirimu sendiri. Apa yang akan terjadi jika kamu mendedikasikan setidaknya 1 jam setiap hari hanya untuk dirimu? Tidak untuk mengalihkan perhatianmu, tidak untuk melarikan diri, tetapi untuk berkembang, untuk tumbuh, untuk berpikir, untuk mempelajari, untuk mengamati dirimu. Di mana kamu akan berada dalam 6 bulan? Dalam setahun? Perubahan tidak dapat dihindari, bukan karena dunia telah berubah, tetapi karena kamu telah berubah. Dan pada akhirnya, itulah kekuatan sejati, menjadi seseorang yang mampu menciptakan peluang, bukan menunggunya. Mampu memberikan nilai lebih, tidak hanya menuntutnya. Mampu hidup dengan niat, bukan hanya untuk menghabiskan waktu. Bekerja lebih banyak di dalam dirimu daripada di dalam pekerjaanmu, karena ketika pekerjaanmu berakhir, satu-satunya hal yang akan tersisa adalah dirimu yang sekarang telah berubah. Dan jika kamu telah melakukan pekerjaan itu di dalam, maka tidak ada yang perlu ditakutkan, karena kamu akan tahu bahwa kamu memiliki alat, visi, dan pola pikir untuk memulai kembali dari mana saja dan membangun sesuatu yang lebih baik. Nomor 3, tetapkan niat. Ada kekuatan yang sangat besar dalam memutuskan sebelumnya bahwa waktunya telah tiba. Banyak orang gagal bukan karena mereka tidak punya tujuan, tetapi karena mereka berharap untuk merasa termotivasi di momen kritis. Mereka berharap untuk bersemangat, mendapatkan kejelasan, atau energi tepat ketika mereka seharusnya bertindak. Namun kenyataannya adalah bahwa di saat-saat tersebut, biasanya pikiran kita dinegosiasikan. Ia mengatakan, kamu bisa melakukannya nanti, itu tidak penting, kamu lelah, dan jika kamu belum siap, kamu menyerah lagi. Disitulah kuncinya, tetapkan niat. Strategi sederhana ini melatih pikiranmu untuk bertindak secara otomatis, tanpa perlu berpikir terlalu banyak. Itu seperti menjadwalkan dirimu sendiri. Jika alarm berbunyi pada pukul 6, maka kamu bangun tanpa melihat telepon. Jika kamu merasa stres di tempat kerja, tarik napas dalam-dalam dan berhenti sejenak. Ini bukan tentang motivasi, ini tentang keputusan di muka. Persiapkan dirimu secara mental terlebih dahulu, sehingga ketika situasi tertentu muncul, itu menandai perbedaan antara bertindak dan menunda. Kamu tidak selalu bisa percaya pada kemauanmu. Kekuatan dari kemauan itu ibarat baterai yang bisa habis. Sebaliknya, keputusan yang telah ditentukan sebelumnya memungkinkanmu bertindak bahkan saat kamu lelah, terganggu, atau emosional. Jika kamu sudah memutuskan apa yang akan kamu lakukan ketika situasi tertentu muncul, maka kamu akan melakukannya. Itu menghilangkan perdebatan internal, dan di mana tidak ada perdebatan, ada aksi. Jenis niat seperti ini mengubah kebiasaanmu menjadi sesuatu yang lebih stabil, karena kamu tidak berimprovisasi. Kamu tidak menunggu segalanya menjadi sempurna untuk bertindak. Kamu sedang membangun sistem internal yang memandu kamu, apapun yang terjadi di luar. Misalnya, alih-alih mengatakan, saya akan berolahraga saat punya waktu. Katakan pada dirimu sendiri, jika jam menunjukkan pukul 7, maka saya akan memakai pakaian olahragaku dan pergi berlatih. Sesederhana itu, dan sangat kuat karena aksinya sudah didefinisikan. Satu-satunya hal yang tersisa adalah memenuhinya. Hal ini juga berlaku di masa sulit, bukan hanya dalam rutinitas sehari-hari. Kamu bisa mengatakan, jika saya mendapatkan kritik, maka saya akan memberi diri saya waktu 10 detik sebelum menjawab. Atau jika aku merasa tergoda untuk menyerah, maka aku akan mengingat mengapa saya memulai. Niat tidak hanya untuk produktivitas. Mereka juga merupakan alat emosional, cara untuk mempertahankan kontrol ketika pikiran ingin menyerah. Mulailah dengan hal-hal kecil. Kamu tidak perlu mengubah segalanya dalam hidupmu secara tiba-tiba. Buatlah sepasang niat yang dapat kamu terapkan dalam harimu. Tuliskan, bacalah di pagi hari, ulangi secara mental.
Dan yang terpenting, penuhilah. Setiap kali kamu mengikuti niat yang kamu tetapkan sendiri, kamu memperkuat integritas pribadimu. Kamu menunjukkan bahwa kamu bisa percaya pada dirimu sendiri. Dan seiring waktu, itu menciptakan mentalitas yang tak terhentikan. Dari sudut pandang Stoik, ini mendasar. Kaum Stoa mengajarkan bahwa kita harus mempersiapkan diri sebelum acara yang mungkin terjadi. Marcus Aurelius menulis dalam meditasinya setiap pagi untuk mengantisipasi kemungkinan kesulitan yang mungkin terjadi hari itu dan mengingatkan dirinya sendiri bagaimana seharusnya dia membalas. Persiapan mental itu tidak membuatnya lemah. Itu membuatnya bebas, karena ketika kamu memutuskan jawabanmu sebelum kekacauan, kekacauan tidak memiliki kekuatan atas dirimu. Niat, jika demikian, adalah cara modern untuk menerapkan prinsip yang sama. Pilihlah kebajikan sebelum godaan datang. Jangan meremehkan dampak dari keputusan yang cerdas. Ini seperti memasang penghalang mental yang membimbingmu menuju versi terbaik dari dirimu. Karena ketika saatnya tiba, dan itu selalu tiba, kamu tidak ragu, kamu bertindak. Dan setiap tindakan yang kamu lakukan dengan niat adalah satu langkah lebih dekat menuju kehidupan yang ingin kamu bangun. Ini bukan sihir, ini strategi. Ini bukan keberuntungan, ini persiapan. Dan jika kamu mengulanginya setiap hari, kamu akan menyadari bahwa kamu tidak membutuhkan motivasi untuk maju. Kamu hanya membutuhkan kejelasan dan komitmen terhadap keputusan yang kamu buat untuk memilih dirimu sendiri. Nomor 4, tolak perbaikan cepat. Kita hidup di era di mana semua orang menginginkan hasil instan. Turunkan berat badan dalam 7 hari, hasilkan uang dari rumah tanpa upaya, pelajari bahasa sambil kamu tidur. Dan meskipun kedengarannya menarik, rumus cepat ini adalah jebakan. Mereka menjanjikan banyak hal, tetapi tidak membangun apapun yang nyata, karena apa yang dicapai tanpa usaha akan sia-sia tanpa adanya perlawanan. Jika kamu belum melalui prosesnya, kamu tidak siap untuk mempertahankan hasilnya. Kesuksesan yang sebenarnya, yang bertahan, tidak ditemukan di jalan pintas. Ia ditemukan dalam keteguhan, dalam pekerjaan yang diam, dalam latihan yang berulang-ulang. Itu dibangun di hari-hari ketika tidak ada seorang pun yang memujimu, di saat-saat ketika orang lain menyerah dan kamu memutuskan untuk melanjutkan. Tetapi itu tidak untuk dijual. Yang dijual adalah yang mudah, yang cepat, yang seharusnya tidak memerlukan pengorbanan. Itulah mengapa begitu banyak orang hidup dengan frustrasi, berpindah dari satu formula ke formula lainnya, berharap yang berikutnya akan menjadi yang satu itu, yang akhirnya akan mengubah hidup mereka. Tetapi kenyataannya berbeda. Kenyataannya adalah bahwa kamu perlu belajar, kamu perlu menerapkannya, kamu harus gagal, bangkit, memperbaiki, dan terus bergerak maju. Itu terdengar tidak menarik, tetapi berhasil. Ketika orang lain mencari jalan pintas, kamu membangun fondasi yang kokoh, dan fondasi tersebut tidak runtuh karena krisis, kritik, atau mengalami hari yang buruk, karena mereka terbuat dari disiplin, visi, dan karakter. Menolak perbaikan cepat adalah tindakan kedewasaan. Itu berarti kamu tidak lagi mencari keajaiban, tetapi strategi. Kamu tidak tertipu oleh janji-janji kosong yang dangkal. Ketahuilah bahwa apa yang berharga membutuhkan waktu, bahwa yang otentik membutuhkan usaha, dan bahwa kamu bersedia membayar harganya. Karena kamu mengerti bahwa ini bukan hanya tentang tiba, tetapi tentang bisa tinggal di sana, untuk mampu mempertahankan level, tanggung jawab, dan dampaknya. Jadi, bagaimana ini diterapkan dalam kehidupan nyata? Mulailah dengan mengubah fokusmu. Berhenti mencari jalur terpendek dan mulailah melihat jalur yang paling kokoh. Investasikan waktumu untuk mempelajari keterampilan yang sesungguhnya. Bacalah, dengarkan. Amati mereka yang sudah kemana kamu ingin pergi dan lihatlah prosesnya, bukan hanya hasilnya. Belajarlah untuk menikmati pekerjaan itu, bukan hanya hasil langsungnya. Dan yang terpenting, tetaplah teguh ketika sepertinya kamu bergerak lambat, karena lambat tidak sama dengan stagnasi. Terkadang apa yang membutuhkan waktu paling lama untuk tumbuh adalah apa yang akan menjadi semakin kuat. Dari perspektif Stoicisme, ini sangat selaras dengan filosofinya. Kaum Stoa tidak percaya pada imbalan instan. Fokusnya adalah pada kebajikan, pengendalian diri, dan proses. Epictetus mengatakan bahwa jika kamu ingin menjadi seorang filsuf sejati, kamu tidak bisa bertindak seperti orang lain. Kamu tidak dapat mencari yang mudah, yang nyaman, atau yang populer.
Kamu harus memilih jalan yang sulit, karena itu adalah jalan menuju pertumbuhan nyata. Kesuksesan eksternal tidak relevan jika tidak disertai dengan keunggulan internal. Ketika kamu menolak perbaikan cepat, kamu memilih untuk membangun kehidupan yang bertujuan. Sebuah kehidupan yang mungkin tidak bergerak maju secepat itu seperti yang lain, tetapi tidak runtuh pada rintangan pertama. Karena kamu tidak sedang berimprovisasi, kamu sedang menciptakan sesuatu yang nyata, sesuatu yang milikmu, sesuatu yang akan bertahan lama. Dan ya, mungkin kamu akan membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan orang lain untuk tiba, tetapi ketika kamu tiba, kamu akan siap untuk tinggal. Jadi berhentilah mencari rumus ajaib berikutnya. Itu bukan yang kamu butuhkan. Apa yang kamu butuhkan sudah ada di dalam dirimu. Tekad, kemampuan untuk belajar, dan kekuatan untuk melanjutkan bahkan ketika tampaknya kamu tidak membuat kemajuan apapun. Jadikan pekerjaan yang konstan sebagai gaya hidupmu. Jadikan kesabaran sebagai senjatamu, dan lakukan prinsip yang kokoh untuk jalanmu. Karena ketika kamu melakukan hal itu, kesuksesan bukanlah kemungkinan, itu hanya masalah waktu. Nomor 5. Kekuatan pendidikan mandiri. Tidak ada seorang pun yang datang untuk menyelamatkanmu. Tidak ada seorang pun yang akan mengetuk pintumu dengan pengetahuan yang kamu perlukan untuk mengubah hidupmu. Jika kamu ingin tumbuh, jika kamu ingin maju, jika kamu ingin berhenti menjadi orang yang sama seperti kemarin, kamu harus mengasumsikan tanggung jawab penuh atas pendidikanmu. Saya tidak hanya berbicara tentang gelar atau ijazah. Maksud saya pendidikan mandiri, keputusan yang kuat untuk tidak menunggu orang lain memberitahumu apa yang harus dipelajari, tetapi pergi dan mencari sendiri. Ketika kamu memahami bahwa pengetahuan adalah kebebasan, kamu berhenti bergantung pada sistem dan menjadi arsitek takdirmu sendiri. Pendidikan diri adalah tindakan pemberontakan melawan hal-hal yang biasa-biasa saja. Artinya, kamu tidak puas dengan apa yang diberikan kepadamu, kamu akan pergi keluar. Ini adalah saat kamu berhenti mengonsumsi konten tanpa niat dan mulai belajar dengan tujuan. Kamu belajar apa yang perlu kamu ketahui untuk hidup lebih baik, untuk berpikir lebih jelas, untuk bertindak lebih bijak. Dan itu memberimu kekuatan. Bukan kekuatan superficial untuk memberi kesan pada orang lain, tetapi kekuatan untuk memahami dunia dan menemukan tempatmu di dalamnya. Saat ini kamu memiliki akses ke lebih banyak pengetahuan dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Tetapi ini juga datang dengan tangkapan informasi berlebihan. Kamu bisa menghabiskan harimu membaca sesuatu, menonton video, mendengarkan podcast, dan tidak belajar apapun. Oleh karena itu, mendidik diri sendiri bukanlah mengisi diri dengan data, tetapi menjelaskan apa yang perlu kamu ketahui, apa yang menggerakkan kamu, keterampilan apa yang kamu butuhkan untuk masa depan yang ingin kamu bangun. Ketika kamu memiliki jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan itu, setiap buku, setiap video, setiap percakapan menjadi alat yang kamu pilih dengan sengaja. Tetapkan tujuan yang jelas sangat penting. Ini bukan tentang belajar untuk belajar, tetapi untuk menghubungkan pengetahuan dengan tujuanmu. Apakah kamu ingin berbisnis? Pelajari tentang bisnis, kepemimpinan, keuangan. Apakah kamu ingin meningkatkan komunikasi? Belajarlah bahasa, dengarkan pidato, analisis bagaimana pesan-pesan tersebut dibangun. Apakah kamu ingin memahami dirimu lebih baik? Benamkan dirimu dalam psikologi, filsafat, dan tulisan pribadi, dan lakukanlah setiap hari, meskipun hanya sedikit, karena ilmu tidak terakumulasi dalam satu hari, tetapi dibangun dengan ketekunan. Personalisasi cara kamu belajar. Kita tidak semua belajar dengan cara yang sama. Ada yang lebih mengingat dengan membaca, ada yang lain mendengarkan, orang lain menulis atau mengajarkan apa yang mereka pelajari. Kenali dirimu sendiri. Ciptakan sistem yang sesuai untukmu. Rancang rutinitas belajarmu sendiri, dan jangan berharap untuk selalu merasa termotivasi. Lakukanlah karena kamu memahami bahwa itu adalah bagian dari pertumbuhanmu. Lakukanlah karena kamu berkomitmen pada dirimu, dan komitmen itulah yang membedakan kamu dari yang lain. Orang yang mendidik diri sendiri memiliki keuntungan brutal dibandingkan mereka yang menunggu kehidupan untuk mengajari mereka secara kebetulan. Karena sementara yang lain mengeluh tentang apa yang tidak mereka ketahui, kamu sedang belajar.
Sementara yang lain menghabiskan waktu dalam gangguan kosong, kamu membangun sesuatu di dalam dirimu yang tidak dapat diambil orang lain darimu. Dan ketika saatnya tiba untuk bertindak, kamu akan siap, tidak karena kamu yang paling berbakat, tetapi karena kamu yang paling siap. Dari sudut pandang Stoicisme, pendidikan mandiri adalah cara untuk hidup dengan kebajikan. Kaum Stoa mengatakan bahwa ketika kita hidup, kita harus belajar untuk hidup. Bagi kaum Stoa, belajar bukanlah sesuatu yang berakhir di masa muda. Itu adalah tugas yang konstan. Mereka percaya bahwa kebijaksanaan adalah kekayaan sejati, karena tidak ada kematian atau kesengsaraan yang dapat merebutnya. Dan mereka mengerti bahwa hanya mereka yang mengolah pikiran dapat menjaga kedamaian ketika segala sesuatu di sekitarnya hancur berantakan. Jadi, jangan meremehkan kekuatan mendidik diri sendiri. Setiap jam yang kamu investasikan untuk mempelajari sesuatu yang bermanfaat adalah 1 jam yang semakin mendekatkanmu pada versi terbaik dirimu. Jangan berharap bahwa kehidupan akan mengajarkanmu melalui pengalaman buruk apa yang bisa kamu pelajari melalui keputusan yang bijaksana. Jangan serahkan masa depanmu ke tangan orang lain secara kebetulan. Berjuanglah untuk pengetahuan. Kelilingi dirimu dengan ide-ide yang menantangmu. Ajukan pertanyaan. Cari jawaban dan tetaplah bergerak. Karena mereka yang tidak pernah berhenti belajar, tidak pernah berhenti berkembang. Dan jika kamu menjadikan pendidikan mandiri sebagai kebiasaan, kamu akan melihat ke belakang beberapa tahun ke depan dan menyadari bahwa keputusan itu telah mengubah segalanya. Nomor 6. Visualisasikan tujuanmu dan prosesnya. Pikiranmu butuh arahan. Kamu perlu gambar yang jelas untuk mengetahui kemana harus pergi. Tidak cukup hanya mengatakan, "Saya ingin kehidupan yang lebih baik, saya ingin sukses, saya ingin berubah." Kata-kata itu tidak jelas jika tidak disertai dengan visi konkret. Apa yang kamu visualisasikan dengan kejelasan menjadi magnet. Pikiranmu mengatur berdasarkan apa yang kamu bayangkan. Oleh karena itu, memvisualisasikan tujuan bukanlah permainan mental yang sederhana. Ini adalah alat yang ampuh untuk menyelaraskan, memfokuskan energi dan tindakanmu. Tetapi ini bukan hanya tentang memvisualisasikan hasil. Ini bukan hanya membayangkan kesuksesan akhir, tujuan yang tercapai, atau kehidupan impian. Ini tentang memvisualisasikan proses. Itulah yang menandai perbedaan. Bayangkan bangun tidur lebih awal, melakukan apa yang harus kamu lakukan, bahkan tanpa keinginan. Visualisasikan hari-hari ketika kamu jatuh dan bagaimana kamu bangkit kembali. Visualisasikan hambatan, keraguan, keputusan sulit, dan bagaimana kamu memilih untuk terus melanjutkan meskipun dalam keadaan apapun. Ketika kamu melatih pikiranmu untuk tidak hanya melihat puncaknya, tetapi juga pendakiannya, kamu sedang mempersiapkan karaktermu untuk bertahan di jalan itu. Ini bukan motivasi kosong, ini adalah pelatihan mental. Ketika kamu melihat dirimu sendiri bertindak dengan disiplin, kesabaran, dan kekuatan, kamu mulai menginternalisasi bahwa kamu mampu melakukannya. Kamu mulai menciptakan identitas yang tidak bergantung pada hasil, tetapi pada proses. Dan hanya itulah yang membuatmu kuat ketika hal-hal menjadi sulit, karena kamu sudah melihatnya dalam pikiranmu, karena kamu sudah mengalaminya sebelumnya, setidaknya dalam imajinasimu. Luangkan waktu 5 hingga 10 menit hari ini. Tutup matamu dan proyeksikan dalam pikiranmu versi terbaik dirimu. Apa pendapatmu tentang versi dirimu itu? Bagaimana dia berbicara? Bagaimana kamu bersikap pada saat-saat tekanan? Kebiasaan apa yang dia miliki? Apa keputusan yang dibuat setiap hari? Kemudian, turunkan gambaran itu hingga saat ini. Tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang bisa saya lakukan hari ini untuk lebih dekat dengan apa yang baru saja saya visualisasikan? Kamu tidak perlu melakukan segalanya tiba-tiba. Ambil langkah berikutnya dengan maksud. Dan jangan lupa untuk memvisualisasikan tantangannya. Bukan untuk mengecilkan hatimu, tetapi untuk menguatkanmu. Siapkan dirimu secara mental ketika sesuatu tidak berjalan sesuai harapanmu. Saat kamu merasa tidak tahan lagi, ketika lingkungan membelakangi kamu. Apa yang akan kamu lakukan pada saat itu? Apakah kamu akan menyerah atau apakah kamu akan beradaptasi? Apakah kamu akan kehilangan fokus atau kamu akan mengingatkan dirimu sendiri mengapa kamu sudah memulainya?
Ketika kamu melatih pikiranmu untuk skenario ini, kamu sedang membangun ketahanan bahkan sebelum kamu membutuhkannya. Dari sudut pandang Stoik, ini sangat cocok dengan praktik premeditatio malorum, mengantisipasi hambatan potensial, bukan hidup dalam ketakutan, tetapi hidup dengan kekuatan. Seneca berbicara tentang ini. Bayangkan kesulitan yang mungkin terjadi untuk menghindari terkejut oleh mereka. Kaum Stoa bukanlah kaum pesimis. Mereka adalah ahli strategi mental. Melihat proses dengan cahaya dan bayangannya adalah cara mereka untuk menghidupi diri mereka sendiri. Berfokus pada kebajikan, bukan pada hasil eksternal. Ketika kamu menjadikan praktik ini sebagai kebiasaan, sesuatu dalam dirimu mulai berubah. Kamu tidak membiarkan dirimu terbawa oleh hal-hal yang sesaat. Kamu tidak bereaksi secara impulsif. Kamu bertindak dari kejelasan, bukan dari kebingungan. Karena kamu telah melihat jalannya, kamu telah merasakannya, kamu telah berjalan dalam pikiranmu berulang kali. Dan ketika saatnya tiba untuk menjalani dalam kehidupan nyata, itu tidak akan lagi terlihat mustahil bagimu. Itu akan tampak familiar. Visualisasi tidak menggantikan tindakan, tetapi ia mempersiapkannya, meningkatkannya, dan memfokuskannya. Dan di dunia di mana begitu banyak orang mengalihkan perhatian, kamu akan bergerak maju dengan arah karena kamu tahu apa yang kamu inginkan dan bagaimana kamu akan mendapatkannya. Bukan karena keberuntungan, bukan karena sihir, tetapi karena kamu telah mengalaminya terlebih dahulu di dalam dirimu. Dan ketika sebuah tujuan lahir di pikiranmu dengan jelas, alam semesta tidak lagi memiliki kekuatan untuk menghentikanmu. Hanya kamu yang bisa menghentikan dirimu sendiri. Nomor 7. Peluang adalah hasil dari kesiapan. Kesempatan tidak datang dengan sihir. Mereka tidak muncul karena hari ini kamu bangun dengan beruntung atau karena alam semesta memutuskan untuk memberkatimu entah dari mana. Peluang datang karena kamu siap menerimanya. Ketika yang lain beristirahat, kamu terus belajar. Ketika dunia ragu, kamu terus membangun. Disinilah banyak orang melakukan kesalahan. Mereka menunggu hidup memberimu sesuatu tanpa melakukan pekerjaan internal yang diperlukan untuk pantas mendapatkannya atau mempertahankannya. Kenyataannya adalah bahwa peluang selalu ada di sekitarmu. Masalahnya adalah kamu tidak melihatnya. Bukan karena mereka tidak ada, tetapi karena kamu tidak siap untuk mengenalinya. Bagi yang belum siap, peluang tampak seperti risiko, tampak seperti kerja keras, tampak seperti hal yang mustahil. Namun bagi mereka yang telah bekerja pada diri mereka sendiri, bagi mereka yang sudah mengolah pikirannya, keterampilan, dan visi, peluang adalah pintu yang sudah kamu ketahui cara membukanya. Ini adalah momen yang dinantikan. Ini adalah hasil alami dari persiapanmu. Ini bukan tentang keberuntungan, ini tentang berusaha untuk bersiap. Bersiaplah saat kesempatan tiba, saat kesempatan muncul. Ketika seseorang menyebut nama kamu di ruangan yang tidak kamu kunjungi, bersiaplah saat melewati batas kemungkinan untuk sesuatu yang lebih besar. Dan bagaimana kamu mempersiapkan diri untuk itu? Hari demi hari, tanpa menunggu seseorang untuk memotivasi kamu, tanpa mengharapkan hasil yang langsung. Kamu melakukannya karena kamu tahu saatnya akan tiba, dan ketika saat itu tiba, kamu tidak akan mengizinkan dirimu merasa ragu atau tidak siap. Ini bahkan telah dibuktikan oleh sains. Prinsip persiapan dan kesempatan dipopulerkan oleh banyak penelitian dalam psikologi kesuksesan, menunjukkan bahwa orang yang berlatih, yang belajar, yang terus berkembang, akhirnya menghasilkan lebih banyak peluang daripada mereka yang mengharapkan segalanya datang kepada mereka. Tidak karena mereka lebih beruntung, tetapi karena mereka memiliki lebih banyak visi, lebih banyak persiapan, dan oleh karena itu semakin banyak kapasitas untuk bertindak dengan cepat ketika momen itu tiba. Apakah kamu ingin lebih banyak kesempatan untuk tampil dalam hidupmu? Jadi, berinvestasilah pada dirimu sendiri setiap hari. Pelajari sesuatu yang baru, tingkatkan keterampilanmu. Kelilingi dirimu dengan ide-ide besar. Pelajari orang-orang yang sudah menempuh jalan yang ingin kamu lalui. Kembangkan pola pikir positif, tidak naif, tetapi kuat. Mentalitas yang tidak mencari alasan, tetapi mencari jalur. Karena semakin siap kamu, semakin terlihat apa yang sebelumnya tampak tidak terlihat. Banyak orang mengatakan,
Jika saya mendapatkan kesempatan yang bagus, saya akan memberikannya segalanya. Tetapi kenyataannya, kamu tidak akan pernah tahu apakah kamu bisa memberikan segalanya jika kamu tidak mempersiapkan dirimu untuk momen itu. Apakah kamu siap hari ini untuk mempertahankan keberhasilan yang kamu inginkan? Apakah kamu siap untuk tingkat permintaan, tanggung jawab, dan keputusan sulit yang menyertainya? Jika tidak, kesempatan itu akan berlalu. Mungkin bahkan tidak mengenali. Dan masalahnya bukan pada hidup, tetapi pada kurangnya persiapanmu. Kaum Stoa memahami hal ini secara mendalam. Mereka tidak menduga bahwa keadaan eksternal akan menguntungkan. Mereka berusaha untuk siap secara internal, tidak peduli apa yang dibawa kehidupan. Epictetus mengatakan bahwa kita tidak boleh menginginkan hal-hal terjadi seperti yang kita inginkan, tetapi menginginkan hal-hal terjadi sebagaimana adanya, dan melatih diri kita untuk merespons dengan kebijaksanaan. Bagi kaum Stoa, kesempatan nyata adalah setiap saat yang ada, setiap saat di mana mereka bisa mempraktikkan kebajikan, pengendalian diri, dan keunggulan. Mereka tahu bahwa jika seseorang diperkuat dari dalam, maka dia siap untuk apapun yang datang dari luar. Jadi, jangan obsesi dengan kapan hari besarmu akan tiba. Lebih baik tanyakan pada dirimu sendiri, apakah aku siap ketika saat itu tiba? Karena jika tidak, kamu tidak akan ada di sana, dan ia akan menjauh darimu. Tetapi jika kamu siap, kamu akan mengambilnya dengan tegas, dengan kejelasan, dan kamu akan mengubahnya menjadi sesuatu yang bahkan lebih besar. Jangan mempersiapkan diri sendirian ketika kamu memiliki tujuan di depanmu. Selalu persiapkan dirimu, karena kesuksesan bukanlah sesuatu yang menunggu untuk dicapai, tetapi sesuatu yang menunggu untuk dijemput. Jika hari ini kamu melakukan bagianmu, besok kesempatan itu akan datang. Ini bukan masalah keberuntungan, ini adalah hasil yang tak terelakkan dari persiapanmu. Nomor 8, kembangkan pola pikir yang teguh. Semuanya dimulai di pikiran. Sebelum pencapaian apapun, sebelum setiap tujuan tercapai, sebelum setiap kemenangan eksternal, ada pertempuran internal yang telah dimenangkan. Ini adalah pertarungan mentalitas. Karena tidak peduli seberapa berbakatnya kamu, seberapa banyak sumber daya yang kamu miliki, atau berapa banyak peluang yang muncul, jika kamu tidak memiliki pola pikir yang kuat, kamu akan menyerah segera setelah rintangan pertama muncul. Kamu akan mulai meragukan dirimu sendiri setelah sesuatu tidak berjalan seperti yang diharapkan. Kamu akan berhenti mencoba segera setelah kamu gagal sekali. Oleh karena itu, mengembangkan pola pikir yang tak tergoyahkan bukanlah sebuah kemewahan, tetapi sebuah kebutuhan. Orang-orang yang sukses bukanlah orang-orang yang memiliki jalan yang sempurna. Mereka adalah orang-orang yang tidak hancur ketika semuanya menentang mereka. Mereka yang terus berjuang ketika semua orang berhenti. Mereka yang belajar ketika orang lain mengeluh. Dan itu bukan genetika, tetapi latihan. Itu adalah keputusan sehari-hari untuk melihat tantangan sebagai bagian dari proses, bukan sebagai ancaman. Untuk memahami bahwa kegagalan bukanlah akhir, tetapi bagian dari perjalanan. Setiap jatuh, setiap kesalahan, setiap momen sulit adalah kesempatan tersembunyi, tetapi hanya mereka yang memiliki pola pikir yang tepat yang dapat melihatnya. Ilmu pengetahuan mendukungnya. Psikologi kesuksesan berbicara dengan jelas tentang mentalitas pertumbuhan. Orang yang percaya bahwa kemampuan mereka dapat dikembangkan, ditingkatkan, diadaptasi, dan dipelajari dari waktu ke waktu adalah orang-orang yang paling maju. Mereka bukan karena mereka tidak pernah gagal, tetapi karena mereka tidak membiarkan kegagalan mendefinisikan mereka. Mereka menggunakannya, mereka menganalisisnya, mereka mengubahnya menjadi energi untuk tindakan selanjutnya. Ketika yang lain tenggelam dalam rasa mengasihani diri sendiri, mereka bangkit untuk belajar. Bagaimana mentalitas ini dibangun? Pertama, terimalah bahwa ketidaknyamanan adalah bagian dari pertumbuhan. Bahwa hal yang sulit bukanlah tanda bahwa kamu gagal, tetapi bahwa kamu sedang bergerak maju. Kamu harus berhenti menghindari rasa sakit. Kamu harus melihatnya dari sudut pandang yang berbeda dan bertanya pada diri sendiri, apa yang coba dia ajarkan padaku? Disitulah perubahan dimulai, karena fokusmu menentukan pengalaman. Jika kamu melihat tantangan sebagai hukuman, kamu akan menderita.
Tetapi jika kamu melihatnya sebagai pelatihan, kamu akan tumbuh. Ini juga merupakan kunci untuk menghilangkan pemikiran semua atau tidak sama sekali. Kamu tidak harus sempurna, kamu hanya perlu berusaha. Hari yang buruk tidak berarti bahwa kamu kehilangan semua kemajuanmu. Kegagalan tidak membatalkan kemampuanmu. Itu hanya berarti bahwa kamu sedang dalam proses. Dan proses itu adalah yang membentukmu. Setiap hari kamu memutuskan untuk tidak menyerah, pikiranmu akan kembali lebih kuat. Setiap hari kamu memilih untuk belajar daripada mengeluh, karaktermu diperkuat. Itulah mentalitas yang tak tergoyahkan, yaitu membangun di tengah badai, bukan keluar dari situ. Dari stoicisme, ini adalah visi yang sepenuhnya koheren. Marcus Aurelius mengatakan bahwa jiwa diperkuat dalam perlawanan. Kita tidak seharusnya menginginkan hal-hal menjadi lebih mudah, tetapi kita menjadi lebih kuat. Kaum Stoa tidak berusaha menghilangkan tantangan, mereka berusaha menghadapinya dengan kebajikan. Bagi mereka, kebebasan sejati bukanlah menghindari rasa sakit, tetapi menguasai pikiran yang menafsirkannya. Dan ketika kamu mencapainya, tidak ada yang dapat menghentikanmu. Kamu mungkin kehilangan segalanya di luar, tetapi jika kamu teguh di dalam, kamu telah menang. Fokuslah pada pertumbuhanmu. Jangan terobsesi dengan hasil yang cepat. Berfokuslah pada peningkatan setiap hari, bahkan jika itu sedikit. Belajarlah untuk percaya pada dirimu sendiri, bukan karena semuanya berjalan dengan sempurna, tetapi karena kamu tahu kamu tidak akan menyerah. Akan ada hari-hari yang sulit, akan ada saat-saat ketika kamu meragukan dirimu sendiri, tetapi jika mentalitasmu berakar dengan baik, kamu akan terus berlanjut, bukan untuk motivasi, tetapi dengan keyakinan. Dan begitulah yang akan membawamu jauh, karena bakat bisa membuka pintu, tetapi hanya mentalitas yang kuat yang membuatmu terus maju di dalam. Antusiasme dapat memulai proyek, tetapi hanya ketahanan yang dapat mempertahankannya. Jadi latihlah pikiranmu seperti otot terpenting yang kamu miliki, karena memang begitulah adanya. Dan ketika kamu melakukannya, kamu akan menemukan bahwa tidak ada hambatan yang terlalu besar bagi seseorang yang memiliki tekad untuk tidak pernah putus asa. Nomor 9, tetapkan tujuan dengan tujuan. Sebuah tujuan tanpa makna hanyalah frasa indah di buku catatan. Itulah sebabnya banyak orang memulai dengan semangat, tetapi mati di tengah jalan. Bukan karena mereka tidak memiliki bakat, bukan karena mereka tidak memiliki waktu, tetapi karena mereka tidak memiliki alasan yang dapat mempertahankan mereka saat motivasi menghilang. Karena motivasi bersifat fluktuatif, tetapi tujuan adalah bahan bakar murni. Ketika kamu tahu mengapa kamu melakukan apa yang kamu lakukan, kamu tidak akan tergantung pada perasaan terinspirasi. Kamu bertindak bahkan ketika kamu tidak menyukainya, karena kamu mengerti bahwa apa yang kamu lakukan masuk akal bagimu. Mendefinisikan tujuan yang bermakna berarti melangkah lebih jauh melampaui hasil. Ini bukan hanya sekadar berkata, saya ingin menurunkan berat badan, saya ingin mendapatkan lebih banyak uang, saya ingin sukses. Itu adalah menanyakan pada diri sendiri, apa yang ada di balik itu, mengapa? Apa yang ingin kamu capai dengan menurunkan berat badan? Untuk kesehatan, untuk energi, untuk anak-anakmu, untuk mencintai dirimu sendiri, untuk kebebasan, apa yang dilambangkannya. Agar kamu mendapatkan kesuksesan, pengakuan, dampak, kedamaian finansial, kontribusi. Semakin jelas alasannya, semakin kuat komitmenmu ketika hari-hari sulit tiba. Dan percayalah padaku, hari-hari itu akan tiba. Kamu harus menghubungkan tujuanmu dengan identitasmu. Tidaklah cukup bahwa itu adalah hal-hal yang ingin kamu capai. Mereka harus menjadi perpanjangan dari siapa kamu ingin menjadi. Jika kamu mengatakan kamu ingin disiplin, itu harus selaras dengan nilai-nilai kamu, dengan versi tentang dirimu yang sedang kamu bangun. Karena ketika suatu tujuan berakar pada prinsipmu, berhenti bisa dinegosiasikan. Itu menjadi bagian dari jalanmu, bukan hanya keinginan sesaat di awal tahun. Tuliskan tujuanmu, ya, tetapi juga tuliskan mengapa itu penting bagimu. Jangan pikirkan itu, tulis saja. Karena menulis memperjelas. Saat menulis, kamu menghadapi dirimu sendiri. Dan jangan berhenti secara dangkal. Tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang akan berubah dalam hidupku jika saya mencapai tujuan ini?
Seperti apa hidupku nanti? Bagaimana saya akan merasakannya? Siapa yang dapat saya bantu melalui hal ini? Dan juga, apa yang akan saya kehilangan jika saya tidak melakukannya? Kejelasan emosional itulah yang mengubah tujuan menjadi komitmen nyata. Hubungan yang mendalam dengan tujuan adalah apa yang akan memberimu ketahanan saat keadaan menjadi sulit. Ketika kemajuan lambat, ketika keraguan datang, kamu akan kembali ke alasan itu. Dan saat itulah kamu menyadari bahwa kamu tidak bisa menyerah. Karena ini bukan hanya tentang dirimu. Ini tentang apa yang berarti, apa yang kamu wakili, dan apa yang telah kamu putuskan untuk bangun dengan hidupmu. Dan kekuatan itu internal, tidak bisa dihancurkan. Dari sudut pandang Stoik, ini berarti bertindak dengan sengaja, hidup sesuai dengan akal dan kebajikan. Kaum Stoa tidak mengejar tujuan kosong atau hasil eksternal berdasarkan keinginan. Bagi mereka, setiap tindakan harus memiliki tujuan yang selaras dengan awal. Epictetus mengatakan kita tidak harus berjalan tanpa mengetahui kemana kita pergi. Marcus Aurelius terus-menerus bertanya, apakah tindakan mereka dibimbing oleh apa yang benar atau hanya berdasarkan keinginan? Itulah kuncinya, bukan hanya melakukan, tetapi mengetahui mengapa kamu melakukan apa yang kamu lakukan. Dan jika hal itu membawamu lebih dekat ke cita-cita, kebijaksanaan, keadilan, keberanian, dan disiplin diri. Filosofi itu masih berlaku hingga saat ini, karena ketika kamu hidup dengan tujuan, kamu tidak membiarkan dirimu terseret oleh kebingungan dunia. Kamu memiliki utara yang jelas, kamu memiliki tujuan dengan jiwa, dan itulah sebabnya meskipun butuh waktu, bahkan jika kamu jatuh, bahkan jika semuanya menjadi rumit, kamu tidak menyerah karena kamu tahu bahwa setiap langkah memiliki bobot, bahwa setiap usaha diperhitungkan, bahwa setiap hari kamu memilih untuk bergerak maju. Kamu menghormati tidak hanya sebuah tujuan, tetapi juga visi hidup. Jangan menetapkan tujuan untuk mode, tetapi pakailah dengan bijaksana. Jika suatu tujuan tidak menyentuh hatimu, itu tidak akan menggerakkan tubuhmu. Namun, jika apa yang kamu kejar telah berakar dalam siapa dirimu yang sebenarnya, dan dalam apa yang benar-benar kamu inginkan, tidak ada atau siapapun yang dapat menghentikanmu. Karena ketika tujuannya lebih besar dari hambatan, tujuannya bukan lagi sekadar kemungkinan, tetapi menjadi janji pada dirimu sendiri. Dan semacam itu janji tidak diingkari, tetapi ditepati. Nomor 10, strategi mengatasi penundaan. Penundaan bukanlah kemalasan, tetapi suatu bentuk penghindaran. Kamu tidak menunda-nunda karena kamu tidak peduli, tetapi karena ada sesuatu di belakangmu yang tidak nyaman untuk dihadapi. Takut gagal, takut tidak melakukannya dengan sempurna, takut memulai sesuatu yang kamu tidak tahu apakah kamu akan menyelesaikannya. Dan ketakutan itu bercampur dengan keraguan dan kurangnya kejelasan, menjadi penghalang tak terlihat yang menjaga kamu lumpuh. Hal terburuknya adalah semakin banyak kamu menghindari, semakin besar ia tumbuh. Sementara itu, tujuanmu menjadi dingin. Mimpimu akan melelahkanmu, dan kepercayaan dirimu akan terkikis. Namun, untuk keluar dari siklus tersebut, kita tidak memerlukan transformasi total dalam sehari. Yang kamu butuhkan adalah kemenangan kecil, tindakan minimal tetapi konsisten, karena tindakan sekecil apapun dapat memotong pola kelembaman. Disitulah salah satu alat yang lebih sederhana dan lebih efektif muncul, aturan 2 menit. Jika kamu memiliki tugas yang telah kamu tunda, berkomitmen untuk melakukannya selama hanya 2 menit, tidak lebih. Beritahu dirimu, saya baru memulai, hanya sedikit. Dan ketika kamu melakukannya, ketika kamu memberikan langkah kecil, sesuatu berubah. Karena begitu kamu mulai bergerak, akan lebih mudah untuk melanjutkan. Kuncinya adalah memulai tanpa tekanan. Jangan berpikir untuk menyelesaikan semuanya. Jangan menuntut kesempurnaan dari dirimu sendiri. Pikirkan tentang memulai, tentang menggerakkan jarum, tentang mematahkan resistensi awal. Terkadang yang menghentikan kita bukanlah tugas itu sendiri, tetapi ide yang kita miliki tentangnya. Kita mengembangkannya, kita membuatnya menjadi raksasa. Tetapi ketika kita memulainya, kita menyadari bahwa itu tidak seburuk yang kita bayangkan, bahwa kita bisa melakukannya, kita hanya perlu memulai. Strategi lainnya yang ampuh adalah membagi tugasmu menjadi beberapa langkah kecil dan konkret. Jangan katakan menulis sebuah buku. Katakanlah tulis 100 kata. Jangan katakan atur hidupku.
Katakanlah, saya sudah memesan mejaku. Ketika kamu mengurangi tujuan, kamu menghilangkan alasan, dan setiap langkah yang kamu ambil tidak peduli seberapa kecilnya, membangun momentum. Dan momentum adalah apa yang membuatmu keluar dari stagnasi. Karena ketika kamu melihat bahwa kamu maju, meskipun sedikit, pikiranmu mulai percaya diri lagi, dan itu menghasilkan reaksi berantai. Lebih banyak kejelasan, lebih banyak tindakan, lebih banyak motivasi. Jangan menghukum dirimu sendiri karena menunda-nunda. Memahami dirimu. Perhatikan apa yang kamu hindari sebenarnya, cerita apa yang kamu ceritakan pada dirimu sendiri, apa yang menghalangimu untuk bertindak, emosi apa yang ingin kamu hindari. Terkadang itu sudah cukup untuk memberi nama ketakutan, sehingga ia kehilangan kekuatan. Kamu tidak harus menghilangkan ketidaknyamanan. Kamu harus belajar untuk terus maju. Karena tindakan tidak menunggu kehadiranmu. Tindakan tidak menunggu sampai kamu siap. Siap atau tidak, kamu harus memutuskan untuk memulai. Dari stoicisme, mentalitas ini adalah mendasar. Kaum Stoa tidak mengharapkan merasa termotivasi untuk bertindak. Mereka bertindak karena mereka mengerti bahwa waktu terbatas, bahwa hidup ini pendek, dan bahwa setiap hari yang terbuang dalam keraguan-raguan adalah hari yang tidak akan kembali. Marcus Aurelius menulis dengan jelas, "Jangan sia-siakan sisa umurmu untuk mendiskusikan bagaimana seharusnya kehidupan yang baik." Dan itu berarti tindakan segera, tanpa drama, lakukan apa yang perlu dilakukan, bahkan jika kamu tidak menyukainya, karena itu tidak tergantung pada semangatmu, tetapi pada komitmenmu untuk tugas tersebut. Jadi, kapanpun kamu merasakannya, terjebak dalam penundaan, ingat ini. Kamu tidak harus melakukannya sekarang. Kamu hanya perlu memberikan langkah pertama. Kamu tidak perlu merasakannya energik. Kamu hanya perlu bergerak. 2 menit, langkah kecil, tugas terfragmentasi, dan berulang hari demi hari. Tanpa menghakimi diri sendiri, tanpa menekan diri sendiri, hanya bergerak maju. Karena tindakanmu, bahkan jika itu minimal, selalu memiliki kekuatan lebih besar daripada maksud. Dan jika kamu menjadikan ini sebagai kebiasaan, kamu akan terkejut. Kamu akan terkejut seberapa banyak yang dapat kamu capai tanpa menunggu merasa siap, seberapa banyak yang bisa kamu bangun dengan tindakan kecil namun konsisten. Suatu hari, kamu akan melihat ke belakang dan menyadari bahwa kamu telah mengatasi penundaan, bukan dengan pertempuran besar, tetapi dengan langkah kecil yang diambil setiap kali kamu memilih untuk bertindak, bukannya menghindar. Dan itu, tanpa diragukan lagi, adalah salah satu kemenangan paling transformatif yang dapat kamu miliki. Nomor 11, buatlah jadwal yang berhasil untukmu, bukan melawanmu. Ini bukan tentang memiliki lebih banyak waktu, tetapi tentang menggunakannya dengan lebih baik, karena kita semua memiliki 24 jam yang sama. Perbedaannya terletak pada apa yang kamu lakukan dengan waktu tersebut. Ada orang yang hidup berlari, memadamkan api, merasa kewalahan sepanjang hari, dan akhirnya mereka tidak maju. Mengapa? Karena jadwalmu bekerja melawanmu. Tidak ada niat, tidak ada struktur, tidak ada fokus, hanya reaksi. Dan itu tidak mungkin membangun sesuatu yang besar. Ketika kamu tidak mengambil kendali atas waktumu, orang lain akan mengambilnya untukmu. Gangguan, tuntutan eksternal, kekacauan lingkungan. Tetapi kamu memutuskan apa yang penting. Segalanya akan tampak mendesak dan kamu akan berakhir kelelahan, melakukan banyak hal, tetapi mencapai sedikit tujuan. Itulah mengapa penting untuk mengatur jadwalmu agar menjadi sekutumu, bukan musuhmu. Biarkan ia dirancang untuk melayani kamu, bukan untuk memperbudakmu. Itu mencerminkan prioritasmu, bukan hanya kewajibanmu. Mulailah hari dengan kejelasan. Jangan langsung terbenam dalam kebisingan. Sebelum menyentuh telepon, sebelum menjawab pesan, duduklah dengan dirimu sendiri dan tentukan 3 tugas terpentingmu. Hanya 3, bukan 20. Bukan daftar yang tak ada habisnya. 3 hal yang jika berhasil kamu selesaikan, akan membuat harimu berharga. Ini memaksamu untuk memprioritaskan, menyaring, dan menanyakan pada dirimu sendiri apa yang benar-benar penting, dan itu mengubah segalanya. Setelah kamu mengetahui apa yang penting, blokir waktu untuk melakukannya. Jangan biarkan hal itu terjadi secara kebetulan.
Jika ada sesuatu yang penting bagimu, itu harus ada di agenda. Tulislah, lindungi, dan lakukanlah dengan sakral. Karena jika kamu tidak menjaganya, dunia akan mengisinya untukmu. Dan disitulah kamu kehilangan kendali. Jangan berusaha untuk sibuk sepanjang hari, tetapi berusaha untuk menjadi efektif, untuk bergerak maju dalam apa yang benar-benar membawamu lebih dekat ke tujuanmu. Dan jangan lupakan ini, istirahat juga bagian dari rencana. Istirahat bukanlah sebuah hadiah, tetapi sebuah strategi. Ketika kamu mengisi ulang pikiran dan tubuhmu, produktivitasmu menurun. Tidak ada seorang pun yang bisa beroperasi dengan baik jika kamu tinggal dalam keadaan kelelahan yang terus-menerus. Jadi, jadwalkan istirahat, jalan-jalan, meditasi beberapa menit, bernapas. Pikiranmu yang jernih lebih berharga daripada 10 jam aktivitas tanpa arah. Ketika kamu menggunakan waktumu dengan niat, segalanya berubah. Kamu tidak lagi merasa sebagai korban hari ini. Kamu merasa memegang kendali. Kamu mulai melihat hasilnya. Memiliki ruang untuk berpikir, untuk menciptakan, untuk menikmati. Kamu berhenti berlari setelah jam dan mulai berjalan selaras dengan waktumu. Karena setiap blok waktu memiliki suatu tujuan, suatu maksud, suatu arah. Dari sudut pandang stoicisme, ini bukan strategi modern, tetapi kebijaksanaan kuno. Kaum Stoa sangat menghargai waktu. Dikatakan bahwa kita tidak membuang-buang waktu hanya ketika kita tidak melakukan apapun, tetapi ketika kita mendedikasikannya untuk hal-hal yang tidak penting. Bagi mereka, waktu adalah sumber daya yang paling berharga, bahkan lebih dari uang atau ketenaran. Dan siapapun yang menyia-nyiakannya adalah menyia-nyiakan hidupnya. Itulah sebabnya mereka bersikeras hidup dengan penuh kesadaran, bertindak dengan tujuan, dan tidak membiarkan diri mereka terseret oleh hal-hal yang tidak perlu. Buatlah jadwalmu mencerminkan kehidupan yang ingin kamu bangun, agar menjadi alat untuk evolusimu, bukan beban. Kamu tidak perlu mengisi harimu dengan tugas untuk merasa produktif. Kamu perlu mengisinya dengan hal-hal yang nyata, momen-momen koneksi, belajar, istirahat yang sadar, dan setiap hari adalah kesempatan baru untuk menyempurnakan keseimbangan itu. Perbedaan antara bergerak maju dan stagnasi bukan pada jumlah jam yang kamu kerjakan, tetapi dalam kualitas pendekatan yang kamu berikan kepada mereka. Jadi, ambil kendali, tentukan prioritasmu, lindungi energimu, sesuaikan kecepatanmu, dan ingat bahwa jadwal yang dirancang dengan baik tidak akan menyita kebebasanmu, tetapi memberikannya kepadamu. Karena ketika waktu ada di pihakmu, kamu bisa benar-benar hadir. Dan ketika kamu hadir, kamu dapat menciptakan, memajukan, menikmati, dan menjalani hidup yang berharga. Nomor 12, belajar dari pengalaman pribadi dan orang lain. Setiap pengalaman memiliki sesuatu untuk diajarkan kepadamu, tetapi tidak semua orang bersedia untuk mendengar. Kita hidup begitu cepat, begitu terganggu, begitu fokus pada apa yang selanjutnya, kita lupa untuk melihat ke belakang dengan niat. Dan di sana, tepat di jalan yang dilalui, ada kebijaksanaan yang sangat kita cari. Mempelajari dari pengalamanmu sendiri adalah salah satu tindakan paling kuat transformasi yang dapat kamu lakukan. Kamu tidak perlu mengulang kesalahan yang sama jika kamu memiliki keberanian untuk mengamatinya. Kamu tidak selalu perlu menemukan batu yang sama jika kamu memutuskan untuk merenungkan sebelumnya. Tetapi ini bukan hanya tentang melihat masa lalu dengan rasa bersalah atau nostalgia. Cobalah menjadikannya sebagai guru. Tanyakan pada dirimu, apa yang saya pelajari dari kegagalan itu? Apa yang diajarkan hubungan yang berakhir itu kepadaku? Apa yang dia tunjukkan padaku saat itu? Kesalahan apa yang saya buat dan harus memulai dari awal lagi? Masing-masing situasi ini memiliki pesan tersembunyi. Dan jika kamu tidak mendapatkannya, hidup akan mengulanginya berulang kali sampai kamu mempelajarinya, karena hidup memberikan ujian yang sama sampai kamu lulus. Sekarang, tidak semua pembelajaran harus datang dari rasa sakit. Ada sesuatu yang lebih cerdas, yaitu belajar dari pengalaman orang lain, mendengarkan, mengamati, memperhatikan jalan yang sudah dilalui orang lain, karena waktu yang mereka investasikan dalam membuat kesalahan dapat menyelamatkan kamu bertahun-tahun jika kamu mau melihat lebih jauh melampaui ego. Jangan berpikir kamu harus melakukan semuanya sendiri untuk belajar.
Terkadang cukup dengan memiliki kerendahan hati untuk meminta bantuan. Orang-orang memberikan petunjuk dalam cerita mereka, dalam kegagalan mereka, dalam nasihat tulus mereka. Ya, kamu dikelilingi oleh orang-orang yang sudah melalui apa yang kamu alami. Jangan sia-siakan itu. Bertanya, mendengarkan, perhatikan bagaimana mereka bereaksi, apa yang akan mereka lakukan berbeda, apa yang mereka pelajari. Dan jangan sia-siakan hanya karena kamu berpikir kamu akan melakukannya dengan cara yang berbeda. Mungkin ya, tetapi mungkin juga tidak. Dan jika kamu dapat melangkah maju dengan lebih banyak kejelasan berkat pengalaman orang lain, mengapa tidak melakukannya? Terapkan ini setiap hari, refleksikan. Jangan tunggu sampai kamu punya waktu luang untuk melihat ke dalam dirimu. Beristirahatlah setiap malam dan tanyakan pada dirimu, apa yang saya pelajari hari ini? Apakah saya melakukannya dengan baik? Apa yang dapat saya tingkatkan? Kemudian, lihat sekeliling. Apa yang terjadi hari ini pada seseorang yang dekat? Pelajaran apa yang bisa saya petik dari situ tanpa harus melalui rasa sakit yang sama? Latihan konstan ini dalam observasi dan refleksi adalah apa yang kamu butuhkan untuk menjadi bijak. Karena kamu tidak lagi bertindak berdasarkan impuls, tetapi berdasarkan pengalaman, baik milikmu maupun yang dipinjam. Dari Stoicisme, prinsip ini adalah batu penjuru. Epictetus berkata, bijaksanalah orang yang belajar bukan hanya dari pengalaman dirinya sendiri, tetapi juga dari pengalaman orang lain. Kaum Stoa mempraktikkan revisi sehari-hari. Marcus Aurelius menulis dalam bukunya Meditasi, bukan untuk diterbitkan, tetapi untuk ditinjau ulang dan diperbaiki, untuk dipoles. Mereka mengerti bahwa setiap hari adalah pelajaran, setiap interaksi adalah ujian, setiap kesalahan adalah kesempatan untuk memperbaiki. Mereka tidak berusaha hidup tanpa kesalahan, tetapi tidak mengulanginya. Dan jika mereka bisa menghindarinya dengan mendengarkan satu sama lain, bahkan lebih baik. Jika kamu menjadikan kebiasaan ini sebagai bagian dari hidupmu, kamu akan mulai menyadari sesuatu yang menarik. Kamu membuat lebih sedikit kesalahan, kamu mengambil keputusan yang lebih baik, kamu memiliki lebih banyak kejelasan, bukan karena kamu sempurna, tetapi karena kamu tidak perlu hidup untuk dipukul oleh kehidupan sekeras itu untuk belajar. Kamu sudah belajar dengan perhatian, kamu sudah menyerap pelajaran, dan itu memungkinkan kamu untuk maju dengan beban yang lebih sedikit, dengan lebih fokus, dengan lebih cerdas. Jangan sia-siakan kejatuhanmu, jangan mengabaikan pengalaman orang lain. Setiap cerita, setiap tersandung, setiap pencapaian mengandung pelajaran. Dan dia yang terjaga, yang mengamati, yang merenungkan, selalu mengambil sesuatu yang berharga. Kamu tidak sendirian di sini untuk mengumpulkan pengalaman. Kamu di sini untuk mengubahnya menjadi kebijaksanaan. Jadi, perhatikan, catat, belajar, karena hidup berbicara kepadamu sepanjang waktu. Kamu hanya perlu mulai mendengarkan. Nomor 13, disiplin dalam menabung dan menginvestasikan. Kebebasan tidak ditemukan hanya dalam waktu atau ruang, tetapi juga dalam kontrol yang kamu miliki atas uangmu. Dan aku tidak bermaksud menjadi jutawan atau mengumpulkan kekayaan karena kesombongan. Yang kumaksud adalah ketenangan pikiran yang berasal dari mengetahui bahwa apapun yang terjadi, kamu memiliki kasur. Sehingga jika suatu hari segalanya berubah, kamu tidak panik karena kamu pintar, karena kamu disiplin, karena kamu memikirkan masa depan ketika orang lain hanya memikirkan hadiah sekarang. Ada kemandirian yang nyata dalam kemampuan memilih tanpa diperbudak oleh uang. Ini bukan hukuman, ini bukan penghentian hidup. Ini memastikan kamu bisa hidup dengan tenang besok. Masalahnya bukan berapa banyak yang kamu hasilkan, tetapi berapa banyak yang kamu simpan. Kamu bisa menang banyak dan masih terjebak, atau kamu bisa mendapatkan sedikit dan mulai membangun sesuatu yang solid mulai sekarang. Perbedaannya ada dalam kebiasaanmu, dalam disiplinmu, dalam visimu. Dan jika kamu benar-benar menginginkan kebebasan, kamu perlu melihat penghematan bukan sebagai beban, tetapi sebagai strategi. Mulailah dengan dasar-dasarnya. Kamu tidak perlu menyimpan setengah dari gajimu. Mulailah dengan 10%. Jika kamu bisa berbuat lebih banyak, lakukanlah. Jika kamu hanya bisa melakukan 5%, mulai dari situ. Yang penting adalah mengembangkan kebiasaan. Otomatiskan jika bisa.
Biarkan uang itu keluar sebelum kamu bisa menyentuhnya, karena jika kamu menunggu untuk melihat apa yang tersisa, tidak akan pernah ada yang tersisa. Menabung adalah yang utama. Itu caramu mengatakan, aku peduli dengan masa depanku, aku menghargai diriku sendiri. Dan setelah kamu mulai menabung, berikan langkah selanjutnya, berinvestasi. Mengapa harus menabung? Ini penting. Tetapi jika kamu hanya menyimpan uang, nilainya akan hilang seiring berjalannya waktu. Tujuannya bukan hanya untuk menabung, tetapi untuk tumbuh. Pelajari tentang investasi. Kamu tidak harus menjadi seorang ahli, tetapi kamu perlu mengetahui dasarnya. Berinvestasi dalam apa yang kamu pahami, apa yang bisa kamu kelola, dan secara bertahap memperluas pengetahuanmu. Uang yang bekerja untukmu adalah uang yang memberi kamu kebebasan dengan waktu. Memiliki landasan keuangan yang kokoh tidak hanya melindungi kamu, tetapi juga memberdayakan kamu. Kekuatan untuk mengatakan tidak, kekuatan untuk menerima risiko yang cerdas, kekuatan untuk berubah jika sesuatu tidak berjalan dengan baik. Mereka yang tidak memiliki kontrol keuangan sering terjebak di tempat yang mereka benci karena mereka membutuhkan cek mereka. Tetapi orang yang telah disiplin, yang telah sabar, yang telah membangun dananya sedikit demi sedikit, mereka memiliki pilihan. Dan memiliki pilihan adalah kebebasan yang kuat. Dari stoicisme, pandangan ini juga memiliki logika. Meskipun kaum Stoa tidak berbicara langsung tentang keuangan seperti yang kita lakukan hari ini, mereka mengajarkan pentingnya kemandirian, moderasi, dan pengendalian keinginan. Seneca, yang juga salah satu orang terkaya pada masanya, memperingatkan tentang bahayanya bergantung pada kemewahan atau hidup di atas kemungkinan kita. Baginya, kekayaan yang sebenarnya bukanlah memiliki banyak, tetapi membutuhkan sedikit. Dan prinsip itu tetap berlaku hingga saat ini. Jika kamu mengelola sumber daya, jika kamu bijak dalam mengelola uangmu, kamu bukan budaknya. Buatlah disiplin keuanganmu sebagai tindakan cinta terhadap dirimu sendiri. Jangan menabung hanya karena kamu harus melakukannya. Lakukanlah karena kamu menghargai dirimu sendiri, karena kamu mengerti bahwa kamu berhak untuk tidur dengan tenang, tanpa takut akan hal-hal yang tidak terduga, karena kamu ingin memiliki kemampuan untuk membantu orang lain, untuk berinvestasi pada ide-ide kamu, membuat keputusan dari kelimpahan, bukan dari urgensi. Mentalitas itulah yang memberimu keuntungan, membuatmu lebih kuat, mempersiapkan masa depanmu yang paling baik. Jangan hanya mengandalkan keberuntungan, ya, itu akan membutuhkan waktu, memang butuh kesabaran. Tetapi setiap peso yang kamu tabung hari ini adalah satu langkah lebih dekat untuk meraih kemerdekaanmu. Setiap investasi yang kamu lakukan dengan bijak adalah benih yang akan tumbuh seiring berjalannya waktu. Dan ketika tiba saatnya di mana orang lain merasa terjebak, kamu akan memiliki pilihan. Karena kamu tidak akan menunggu, karena kamu tidak menghabiskan tanpa berpikir, karena kamu memiliki visi dan disiplin untuk membangun sesuatu yang kokoh. Itulah kekayaan sejati, yaitu apa yang ada di dalam diri kita. Membangun dengan tujuan. Nomor 14, gunakan kepuasan yang tertunda. Apa yang paling berharga dalam hidup tidak diperoleh dengan segera. Kebanyakan hal yang sangat penting, sukses, disiplin, kebebasan finansial, pertumbuhan pribadi, hanya membutuhkan satu keterampilan kunci, mengetahui cara menunggu, tetapi tidak menunggu secara pasif. Menunggu sambil bekerja, membangun, bergerak maju tanpa melihat hasil langsung. Itulah yang sebenarnya disebut kepuasan tertunda. Dan itu adalah salah satu kebiasaan yang membedakan mereka yang mendapatkan apa yang mereka inginkan dari orang yang terjebak dalam pencarian kesenangan segera. Kita hidup di dunia yang menghargai kecepatan. Semuanya ada dalam jangkauan klik. Makanan, hiburan, validasi, semuanya seketika. Tetapi ritme itu memiliki harga. Semakin kamu terbiasa dengan kepuasan segera, semakin lemah kemampuanmu untuk melawan, bertahan, dan menunda. Dan tanpa kemampuan itu, tujuanmu akan runtuh begitu saja saat gangguan pertama muncul. Jadi, jika kamu ingin mencapai sesuatu yang besar, kamu perlu melatih dirimu untuk menunda kesenangan. Jangan menghindarinya, tetapi untuk mendapatkannya. Aturannya sederhana, bertindak dahulu, memberi hadiah kemudian. Bukan sebaliknya, jangan menonton serialnya sebelum belajar. Jangan makan makanan penutup sebelum berolahraga.
Jangan keluar untuk mengalihkan perhatianmu sebelum memenuhi apa yang kamu katakan akan kamu lakukan. Gunakan hal-hal itu sebagai hadiah, bukan sebagai pelarian. Beginilah cara kamu memprogram ulang pikiranmu, karena kamu berhenti mengasosiasikan usaha dengan penderitaan, dan kamu mulai melihat hasil sebagai sesuatu yang benar-benar berharga. Rasa sakit yang kamu buat menjadi mungkin. Berlatihlah menunda kepuasan untuk memperkuat pengendalian dirimu. Dan pengendalian diri adalah suatu keterampilan yang harus dilatih seperti otot. Setiap kali kamu memilih untuk menunggu, setiap kali kamu memutuskan untuk menunda hadiah, kamu menjadi lebih kuat secara mental dan mempersiapkan dirimu untuk menahan godaan yang lebih besar, untuk mengambil keputusan yang lebih cerdas, untuk bertindak dengan perspektif. Karena sementara yang lain menyerah pada dorongan pertama, kamu memikirkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Apakah kamu ingin menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Tetap sederhana. Tetapkan aturan dengan dirimu sendiri. Aku tidak akan memberi ini pada diriku sendiri sampai aku telah melakukan hal lainnya. Misalnya, saya tidak akan melihat ponselku sampai saya menyelesaikan blog studi ini. Saya tidak akan minum kopi sampai saya telah membaca 10 halaman. Saya tidak akan memeriksa media sosial sampai saya selesai menulis email yang telah saya hindari. Ini mungkin tampak tidak penting, tetapi ini mengubah segalanya, karena ini memperjelas siapa yang memegang kendali, kamu atau dorongan hatimu. Dari perspektif Stoik, ini persisnya apa yang mereka praktikkan. Kaum Stoa tidak menentang kesenangan, tetapi mereka tahu bahwa membiarkan diri mereka diperintah olehnya adalah kelemahan. Marcus Aurelius mengatakan bahwa kita harus bertindak sesuai dengan apa yang rasional dan benar, bukan dengan apa yang kita inginkan pada saat ini. Epictetus mengajarkan bahwa kebebasan sejati terdiri dari kemampuan untuk mengatakan tidak pada apa yang tampak menyenangkan, tetapi tidak baik untukmu. Bagi mereka, pengendalian diri adalah kebajikan dasar, dan kepuasan yang tertunda adalah ekspresi langsung dari kebajikan tersebut. Semakin banyak kamu mengembangkan disiplin ini, semakin banyak kepercayaan diri yang kamu bangun dalam dirimu sendiri, karena kamu tidak lagi menjadi budak dorongan hatimu. Kamu tidak hidup secara reaktif, kamu hidup dengan maksud. Kamu membuat keputusan dengan mengetahui bahwa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar perasaan enak sekarang. Dan itu akhirnya membawamu ke tempat-tempat yang bahkan kebanyakan orang tidak tahu membayangkannya. Karena apa yang kamu tunda hari ini dengan kebijaksanaan, hari esok akan membalasmu dengan kebesaran. Dan tentu saja akan ada saat-saat ketika kamu ingin melepaskan. Saat-saat di mana semua yang ada di dalam dirimu berkata, hanya kali ini, sedikit saja, tidak akan terjadi apa-apa. Tetapi jika pada saat-saat itu kamu mengingat dirimu sendiri bahwa setiap kali kamu memilih hal yang mudah, kamu menunda apa yang penting, maka kamu memilih secara berbeda. Karena kamu tidak lagi mencari yang nyaman, kamu mencari yang bermakna, kamu mencari apa yang membangun. Dan itu adalah kemenangan sejati, menguasai diri sendiri ketika tidak ada seorang pun yang melihatmu. Jadi, mulailah hari ini. Jangan menghilangkan kesenangan dari dirimu sendiri, tetapi usahakan untuk mendapatkannya. Gunakan kepuasan yang tertunda sebagai sistem pelatihan mentalmu. Dan kamu akan melihat bahwa seiring berjalannya waktu, tidak hanya kamu akan mencapai lebih banyak hal, tetapi kamu juga akan menjadi seseorang yang lebih kuat, lebih fokus, lebih bebas, karena dia yang tahu, menunggu tahu bagaimana cara menang. Nomor 15, ulangi, ulangi, dan ulangi. Tidak ada keajaiban, tidak ada rahasia tersembunyi. Apa yang mengubah hidup Anda bukanlah apa yang Anda lakukan sekali dengan antusiasme, tetapi apa yang Anda ulangi setiap hari dengan maksud. Apa yang Anda lakukan berulang kali akan menjadi bagian dari identitas Anda. Jika Anda berlatih setiap hari tubuh Anda akhirnya menjadi seseorang yang kuat. Jika Anda memberi makan pikiran Anda setiap hari, Anda menjadi seseorang yang bijaksana. Jika Anda bertindak disiplin setiap hari, Anda menjadi seseorang yang dapat dipercaya. Ini bukan tentang intensitas, ini tentang konsistensi. Masalahnya adalah banyak orang meremehkan kekuatan hal-hal kecil. Mereka berpikir jika mereka tidak melakukan sesuatu yang besar, mereka tidak akan berhasil.
Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Yang benar-benar mengubah hidup Anda adalah tindakan sederhana yang Anda ulangi terus-menerus hingga Anda tidak memerlukan motivasi lagi untuk melakukannya. Tindakan tersebut menjadi bagian dari diri Anda, dan pada titik itu usaha menurun, tetapi dampaknya berkembang biak. Pilih satu kebiasaan saja. 1, bukan 10. Jangan mencoba mengubah seluruh hidup Anda sekaligus. Itu hanya akan menyebabkan kelelahan dan pengabaian. Temukan kebiasaan yang jika Anda pegang akan menarik kebiasaan lainnya. Mungkin bermeditasi selama 5 menit, mungkin menulis 1 halaman sehari, mungkin membaca 10 menit setiap pagi, mungkin bangun pada waktu yang telah ditentukan. Tidak masalah apapun itu, yang penting adalah mengulangi setiap hari. Bahkan jika Anda tidak merasa seperti itu, terutama jika Anda tidak menginginkannya. Pengulangan adalah ibu dari transformasi. Anda tidak akan melihat hasilnya pada awalnya. Faktanya, mungkin Anda merasa tidak mencapai apapun, tetapi itu juga merupakan bagian dari proses. Karena apa yang Anda latih bukan hanya tubuh atau pikiran Anda. Anda sedang melatih karakter Anda. Anda sedang mengirim pesan internal yang mengatakan, "Saya bisa dipercaya. Saya melakukan apa yang saya katakan akan saya lakukan." Dan ketika Anda menjadi satu dengan apa yang Anda katakan kepada diri sendiri, semuanya mulai berubah. Ini bukan tentang kesempurnaan. Ini tentang kehadiran, tentang berada di sana hari demi hari. Bahkan jika Anda gagal, Anda kembali. Bahkan jika Anda tertinggal, Anda kembali ke jalur yang benar. Meski ragu, teruslah maju. Karena Anda memahami bahwa pengulangan adalah kuncinya. Konsistensi adalah ujian komitmen Anda. Dan apa yang tampak sebagai usaha hari ini, besok akan menjadi otomatis. Itulah yang membuat pengulangan menjadi kuat. Ubahlah yang sulit menjadi alami, yang aneh menjadi familiar, yang baru menjadi bagian dari diri Anda. Dan jika Anda ragu, pikirkanlah ini. Bagaimana Anda menjadi diri Anda yang sekarang, hari ini? Berdasarkan kebiasaan baik yang berulang atau buruk, semua pikiran yang biasanya Anda miliki, emosi yang Anda alami, reaksi Anda, semuanya telah diperkuat melalui pengulangan. Jadi, jika Anda sudah mengulang hal-hal setiap hari, mengapa tidak memilih secara sadar apa yang harus diulang? Ambil kontrol. Gunakan kekuatan itu untuk keuntungan Anda. Dari stoicisme, ini adalah praktik penting. Marcus Aurelius menulis semua itu hari-hari itu, bukan untuk orang lain, tetapi untuk diri sendiri. Dia mengulangi pengingat, refleksi, prinsip, karena dia tahu bahwa pikiran membutuhkan pengulangan untuk menjangkarkan hal yang berharga. Epictetus mengajarkan bahwa tidak cukup hanya memahami sebuah ide. Anda perlu menjalankannya, mempraktekannya, kembali padanya. Karena kebajikan bukanlah hanya pikiran yang baik, tetapi kebiasaan. Suatu cara menjadi yang dibangun melalui pengulangan konstan dari apa yang benar. Buatlah pengulangan deklarasi identitas Anda setiap hari. Anda tidak sendirian dalam melakukan kebiasaan. Anda memutuskan siapa Anda. Anda sedang melakukan transformasi. Anda sedang membangun versi baru dari diri Anda dari tindakan paling sederhana yang muncul setiap hari. Karena siapa yang mengulang, dialah pemenangnya. Bukan karena dia memiliki bakat lebih, tetapi karena dia tidak menyerah. Karena setiap hari dia melakukannya, dia menjauh sedikit dari diri lama dan semakin dekat ke versi terbaiknya. Jadi, jika Anda mencari hasil yang cepat, carilah kebiasaan yang kuat. Jangan fokus pada apa yang akan Anda capai bulan ini. Fokuslah pada kesediaan Anda untuk mengulanginya selama tahun-tahun ke depan, karena itulah rumus tindakannya. Diulang-ulang dengan maksud tertentu, hari demi hari, langkah demi langkah, tanpa perlu motivasi, tanpa mengharapkan pengakuan, hanya Anda, komitmen Anda, dan keputusan setiap hari untuk diikuti. Ulangi, ulangi, dan ulangi. Dan suatu hari tanpa menyadarinya, Anda akan berubah, Anda akan tumbuh, Anda akan berbalik. Jika Anda berhasil sampai akhir video ini, itu menunjukkan bahwa Anda berkomitmen pada pertumbuhan Anda, dan itu sudah menempatkan Anda di tempat yang berbeda dari orang lain. Sekarang saya ingin Anda menegaskan komitmen itu dengan meninggalkan komentar kalimat ini. Mulai hari ini, saya berkomitmen untuk tumbuh setiap hari. Saya orang yang tabah. Lakukan itu untuk menyimpannya dalam pikiran Anda,
agar tidak tetap hanya sebuah ide, tetapi sebuah keputusan. Tuliskan dan bacalah setiap kali Anda membutuhkannya. Dan jika pesan ini berbicara langsung kepada jiwa Anda, like, subscribe, dan aktifkan belnya, karena ini baru saja dimulai. Di sini kita sedang membangun mental yang kuat, karakter yang kokoh, dan disiplin yang sesungguhnya. Hari demi hari, langkah demi langkah bersama.